Operasi Tinombala 2016 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir tanggal 9 Maret 2016 diperpanjang untuk mencari dan menangkap kelompok Santoso di hutan Pegunungan Poso. Kita akan mengetahui informasi terkait kelompok Santoso bersama rekan saya Ani Rahmi akan menyampaikan ulasannya. Ya, pemirsa, nama Santoso telah masuk dalam daftar jaringan terorisme global oleh Amerika Serikat. Bahkan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, diminta untuk mewaspadai intervensi Amerika Serikat dalam penanganan terorisme. Kita lihat siapa sebetulnya Santoso. Kita mulai dengan profil Santoso terlebih dahulu. Di sini kita ketahui nama-nama yang diketahui adalah yang pertama sebagai Santoso alias Abu Wardah Santoso Asyarki Al-Indonesi alias San alias Pak D. Dan beberapa pekerjaan yang pernah digeluti oleh Santoso dan sudah berhasil didata oleh kepolisian. Yang pertama adalah pada tahun 2006 hingga 2008 bekerja sebagai penjual buku-buku Islami di Jalan Tamborana Poso. Lalu pada tahun 2010 sebagai ketua Askari atau sayap militer Jat Poso. Dan tahun 2012 hingga sekarang menjadi pemimpin Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Di bawah kepemimpinan Santoso, MIT memiliki sejumlah visi dan misi. Yang pertama adalah balas dendam terhadap kepolisian dan juga merusak fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kepolisian. Dan yang kedua adalah mendirikan ISIS di Indonesia. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan atau PSPK Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menyatakan bahwa penangkapan Santoso ini akan memutus mata rantai gerakan terorisme di Indonesia. Karena Santoso termasuk jaringan dari peralihan generasi teror. Artinya Santoso ini masih terhubung dengan jaringan terorisme lama, namun juga sekaligus dihormati oleh para gembong terorisme dari generasi yang lebih muda. Karenanya sangat penting untuk menangkap Santoso. Lebih dari itu, Santoso juga mulai meluaskan jaringannya dan merangkul terorisme dari Uighur Tiongkok. Kita lihat bagaimana ceritanya terorisme dari Uighur Tiongkok bisa bergabung dengan jaringan atau kelompok Santoso. Polisi telah menelusuri jalur masuk yang dilalui oleh suku Uighur untuk bergabung dengan kelompok Santoso. Di sini ada petanya, warga Uighur bergabung dengan kelompok Santoso berangkat dari Xinjiang, Tiongkok, lalu menuju ke Bangkok, Thailand, lalu ke Malaysia dan juga ke Riau. Dari Riau mereka menuju puncak di Bogor, Jawa Barat, lalu terbang ke Makassar. Sementara perjalanan dari Makassar ke Palu dan juga Poso dilalui melalui jalur darat. Polisi juga menyatakan bahwa Santoso memanfaatkan internet untuk merekrut pasukan dari luar negeri. Dan lebih lanjut, Kapolda Sulawesi Tengah yaitu Brigadir Jenderal Rudi Sufahriadi menyatakan dari 6 warga Uighur Tiongkok yang ikut bersama Santoso dipastikan saat ini hanya tinggal 2 orang saja yang tersisa. Kita lihat apa saja kiprah atau aksi-aksi yang sudah dilakukan Santoso dalam menyerang polisi. Dimulai pada Mei tahun 2011. Ada penyerangan ke polisi di BCA Palu oleh anggota Jat Poso. Lalu 1 bulan kemudian, bulan Juni 2011, Ali Miftah melakukan aksi meracun polisi. Dan kita lihat berikutnya pada bulan Agustus hingga September 2012 sesudah Santoso mengadakan pelatihan militer di Poso, lalu menyerang polisi. Dan pada bulan Oktober 2012 ada penculikan dan juga pembunuhan 2 polisi di Poso dan serangan bom ke polisi di kota Poso oleh MIT. Lalu sebetulnya ada satu aksi lagi di bulan November 2012, Santoso menembak seorang komandan polisi. Dan kita lihat aksinya masih di bulan Desember 2012 melakukan penyerangan terhadap patroli Brimob di Poso Pesisir oleh MIT. Dalam aksi ini Santoso dan kelompoknya menembak 4 anggota Brimob. Pada bulan Juni 2013 bom bunuh diri di Mapolres Poso oleh MIT pimpinan Santoso. Masih panjang lagi daftarnya pemirsa. Kita lihat pada November 2013 penembakan terhadap Mako Polsek Poso Pesisir. Pada bulan Februari 2014 baku tembak antara polisi dengan anak buah Santoso di kawasan Poso Pesisir. Seorang polisi tewas tertembak. Kepala BNPT yang baru saja dilantik, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, optimistis bahwa aparat keamanan dapat segera menangkap Santoso. Tito yakin bahwa polisi dan juga TNI sudah memiliki peta yang cukup dan juga operasi Tinombala sejauh ini berjalan dengan baik. Artinya menguasai medan dan menangkap Santoso hanya soal waktu. Kembali ke studio. Baik pemirsa, demikian tadi ulasan terkait dengan Santoso dan tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali untuk melanjutkan berita lainnya sesaat lagi.